isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That is where I spy on you when you box. I pretend I box also. I've got a weird obsession with the shape of your body. This creepy song is all about that. Like your hands, nose, the shape of your ears, it's and throat, and the shape of your mouth. And now I'm singing like, what size are your boxing gloves? Show me your handshake. Hold on, what? Excuse me. Come on now, just let me see. I may be crazy, don't mind me. Say boy, your head is messed up. Don't touch my waist, why are you measuring me? Because I love your body. OMG, you are a freak. I'm in love with the shape of you. I made a body diagram too. Your stomach is real flat and smooth, and your butt's running bubbly. 3 hours later. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's back. Everything that dies makes its way back. I lost the last July in a heart attack. I need one small victory. Give me my dawn's back. 'Cause everything that dies makes its way on back. I lost the last July in a heart attack. I need one small victory. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Kusuma dengan NIM A1H1230016. Di video kali ini saya akan mewawancarai pelatih dari pencak silat, yaitu Mas. Panggil aja Mas Syarif. Mas, kami ingin tanya-tanya sedikit tentang sejak kapan sih pencak silat PSHT ini didirikan? Dulu pertama kali PSHT ini namanya itu adalah SH atau Satya Hati. Itu didirikan pada tahun 1903. Yang itu didirikan oleh yang terkenalnya itu atau nama dia itu Yang Suro. Insya Allah itu kenal lah dengan beliau. Nah kemudian Yang Suro ini memiliki salah satu muridnya yaitu Ki Hajar Abdul Utomo, yang mana beliau itu termasuk ke dalam pahlawan yang beliau ini meminta izin langsung pada Yang Suro untuk mendirikan PSHT di kala itu di tahun 1922. Pertama kali dulu PSHT ini namanya PST atau Pemuda Sport Club, bukan PSHT langsung. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu PSHT ini untuk latihannya itu sangat-sangat dijaga, atau penjajah itu sangat-sangat menjaga kita, takutnya untuk memberontak mereka. Jadi pas zaman itu latihan PSHT itu nggak langsung pencak. Jadi untuk menutupinya maka dipakailah nama kuat. Terus apa alasan Mas tertarik mempelajari pencak silat ini? Salah satu yang membuat saya tertarik dengan mempelajari pencak silat itu adalah dari nilai budaya, yang mana pencak silat ini kan salah satu dari budaya lokal kita ya, untuk melestarikan adat lah. Apa manfaat setelah mengikuti pencak silat? Kalau untuk manfaat, kalau menurut saya itu sangatlah banyak. Salah satunya adalah kita itu mencari relasi, kalau di sini mencari persaudaraan, nyari kayak ketika kita merantau atau kuliah di mana-mana, itu kita punya dulur atau punya saudara yang mereka itu ya alhamdulillah sangat erat lah persaudaraannya. Kemudian dari segi untuk fisik itu kita sangat-sangat dilatih untuk bisa kita untuk keatletan segala macam dan jenis-jenisnya, dan untuk membekali kita bela diri. Bagaimana pendapat Mas tentang pencak silat sebagai budaya? Pencak silat sebagai budaya Indonesia itu menurut saya ya nilai luhur yang patut kita lestarikan, yang mana ya ini yang adat yang harus kita jaga gitu, jangan sampai punah, jangan sampai pencak silat ini diklaim dengan orang luar negeri itu bakal milik mereka. Terus apa tantangan terbesar untuk melatih? Kalau untuk tantangan terbesar dalam melatih ini, yang pertama itu dari segi
kayak mungkin ke siswanya mereka yang mungkin pemahamannya kurang atau sejenisnya lah kayak seperti itu, dan atau untuk yang siswa yang di atas maksudnya kayak umur yang sudah agak tua gitu, ada yang siswa agak tua itu ya baiknya mau mereka sendiri gitu kebanyakan. Terus bagaimana cara Mas untuk mendisiplinkan? Cara untuk mendisiplinkannya itu yang pertama kita pastinya kita akan memberikan arahan, kita arahin, kita tegur, dek begini tidak boleh. Nah seperti mereka melanggar sesuatu atau apa, kita tegur dulu. Kalau masih tidak mempan, kita berikanlah hukuman. Yang mana hukuman itu selain memberikan efek jerah, tapi juga bermanfaat untuk mereka sendiri. Kenapa di pencaksilat PSHT ditanamkan rasa persaudaraan? Ditanamkan rasa persaudaraan karena di PSHT itu persaudaraan itu ditaruh awal. Di PSHT diperkenalkan dulu itu dengan persaudaraannya. Kita kembali lagi ke awal tadi untuk perjalanan. Mereka itu mengikat berat atau menyatukan mereka itu pemuda-pemuda kala itu dengan persaudaraan, sehingga disitulah mereka bisa berjuang bersama dengan embel-embel nama persaudaraan tadi. Ini yang terakhir Mas, apa harapan Mas terhadap perkembangan pencaksilat di masa yang akan datang? Harapan saya sih untuk pemuda-pemuda atau anak-anak sekarang itu ikut mengembangkan atau menjaga kebudayaan kita ini, sehingga agar pencaksilat ini tidak punah atau tidak hilang dari kita gitu. Dan selain itu, dan harapan saya itu agar pencaksilat ini agar disorot lah atau didukung lah dengan pemerintah atau IPSI sekalipun, dan IPSI-nya pun juga ya tolong dibantu dinaikkan gitu dengan pemerintah lokal, jadi sehingga kita sama-sama bisa menjaga kebudayaan kita. Baik, terima kasih untuk Mas atas tanya jawab yang Mas berikan. Semoga jawaban dari Masnya itu bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifatulumah, NIM A1H123-012. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas penelitian tentang gaya hidup aktif dan seni tari lifestyle. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai aktivitas sehari-hari dan kebiasaan olahraga. Dengan jawaban yang diberikan hanya digunakan untuk keperluan tugas kuliah. Dengan rekan saya Yeni Afia, mahasiswa olahraga Universitas Jambi. Kalau boleh tahu Kak, seberapa sering sih Kakak melakukan olahraga dalam seminggu itu? Saya sebagai mahasiswa olahraga sangat sering melakukan olahraga, bahkan hampir setiap hari. Biasanya saya berolahraga sekitar 4-5 kali dalam seminggu.
karena menjaga kebugaran tubuh dan melatih kemampuan fisik merupakan bagian penting dari aktivitas perkuliahan maupun gaya hidup saya. Cukup sering ya Kak ya? Ya, sering. Kalau boleh tahu Kak, kalau bagaimana sih perasaan Kakak setelah berolahraga itu? Setelah berolahraga, saya merasa tubuh saya menjadi lebih segar, ringan, dan bertenaga. Meskipun terkadang merasa lelah secara fisik, rasa lelah tersebut jadi justru terasa positif karena tubuh aktif bergerak dan berlatih. Terima kasih Kak atas waktunya dan jawaban yang telah diberikan. Informasinya itu sangat membantu untuk penelitian tugas kuliah saya Kak. Boleh perkenalkan nama kakak dan usia? Sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Grivel Batu, usia 20. Apakah kakak aktif menggunakan media sosial? Aplikasi apa yang sering kakak pakai? Mungkin TikTok sama Instagram. Berapa lama rata-rata kakak memakai media sosial? Mungkin kalau kita baru bangun pagi kan, namanya juga Gen Z. Pasti yang pertama kali kita buka itu handphone. Setelah pulang kampus atau di kampus juga, intinya setiap hari pasti membuka media sosial. Kalau soal rata-rata waktunya, 6-7 jam per hari. Kalau boleh tahu kakak rutin melakukan olahraga berapa sering dalam seminggu? Kalau kita lihat dalam hitungan per hari, mungkin saya melakukan olahraga 1-2 jam per hari. Untuk berminggunya mungkin kurang lebih 14 jam kalau dalam keadaan rutin. Itu di luar aktivitas kampus. Apakah kakak pernah melihat konten olahraga atau kebugaran di media sosial? Sering sih, ibaratnya, apalagi khususnya atlet lari ya. Saya sangat termotivasi dengan konten tentang lari, apalagi yang lari jarak jauh yang sekarang itu lagi tren. Jenis konten olahraga seperti apa yang paling sering kakak di media sosial? Mungkin pas latihan, contohnya atlet pelatnas. Saya kenal ada seorang atlet pelatnas di mana dia sering mengambil nomor 5 keadaan 10-an yang sering bertanding ke luar negeri. Jadi saya sangat termotivasi dengan program latihan yang mereka buat. Apakah kakak pernah mengikuti latihan atau challenge olahraga dari media sosial? Ya karena tadi atlet pelatnas tadi memotivasi saya untuk melakukan program yang jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya saya lakukan. Jadi beliau memberitahu saya tentang program untuk meningkatkan kecepatan dan langkah yang baik gitu. Jadi saya termotivasi untuk melakukan challenge yang dia berikan. Dan sumber dari challenge yang diberikan berasal dari media sosial. Media sosial mana yang paling memengaruhi aktivitas olahraga Anda? Contohnya aplikasi apa? Mengapa? Media sosial yang sangat berpengaruh. Mungkin Instagram sih, karena saya berteman dengan lebih kebanyakan berteman dengan atlet di Instagram daripada di TikTok. Kalau TikTok itu cuman pas dipakai gabut aja. Tapi kalau Instagram itu berteman dengan atlet dan bersosialisasi dengan atlet-atlet juga. Menurut kakak, apakah media sosial lebih banyak memberi dampak positif atau negatif kepada kebiasaan olahraga? Kalau untuk kebiasaan olahraga, mungkin kita bisa melihat pasti kebanyakan positif. Tapi tergantung kepribadian orang, dia memaknai media sosial itu digunakan untuk apa. Tapi kalau menurut saya pribadi, media sosial itu sangat berpengaruh positif. Bisa dikatakan 85% positif untuk olahraga. Baik, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Al-Tahri dengan NIM A1123026. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara tentang fanatisme supporter. Di sini saya bersama dengan Jeffrey.